Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Seram Ibu Tenri lagi-lagi mendampingi kalian ya sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Sehat selalu kan kalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kemudian memberikan semangat kepada kita agar terus belajar tentang apapun. Tapi untuk kali ini nih, ada Bu Tenri yang siap menemani kalian dalam belajar berbahasa Indonesia. Buah kiwi datangnya dari Australia. Nih, Serambi Putenri ada lagi. Semoga Karmina yang Bu Tenri buat ya spontan untuk kalian bisa membangkitkan motivasi belajar berbahasa Indonesia. Di mana lagi kalau bukan bersama Serambi Bu Tenri. Baik anak-anak hebat, kalau kita sudah siap ya bersemangat kali ini kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Tenri. Kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan banyak keberkahan dan manfaat untuk kita ya. Kita interview. Nah, ini dia. Belajar kita kali ini adalah tentang identifikasi ragam bahasa dalam teks debat anak-anak hebat ya. Ini materinya secara umum adalah teks debat, tapi mengerucutnya adalah tentang ragam bahasa. Kita intip dulu ya kompetensi dasarnya. 4.8 mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi ragam bahasa debat. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik secara mandiri mampu mengidentifikasi ragam bahasa debat yang mengacu pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam teks debat. Berarti kalian sudah menyiapkan teks debat yang kemarin ya? Sudah menulis kan? Belajar menulis teks debat. Nah, kira-kira apakah ragam bahasanya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, itulah saatnya kita belajar tentang kompetensi dasar tersebut. Ingat, gunakan kesempatan kalian mengidentifikasi ragam bahasa dalam teks debat yang mengedepankan sikap jujur, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ini adalah capaian sikap ya. Semoga kita perlahan-lahan bisa mencapai keseluruhan sikap yang diinginkan dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak hebat, Bu Tenri mengingatkan ya sekilas tentang ragam bahasa debat. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Yang dalam hal ini kita bisa lihat dari pembentukan kata, frase, klausa, kalimat hingga kalian bisa menjadikannya sebuah paragraf yang apik. Nah, ragam bahasa debat yang kedua, anak-anak hebat. Ketepatan pemilihan kata atau diksi dan penyusunan struktur kalimat sehingga kalimat yang digunakan efektif ya. Berikutnya ragam bahasa debat yang ketiga. Kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Nah, ini coba dicek lagi sekilas saja kira-kira apakah bahasa dalam teks debatmu sudah mencakup ragam bahasa yang Bu Tenri paparkan tersebut? Kalian telah menyusun argumen berdasarkan mosi ya sebelumnya. Kalian pun sudah belajar menyusun kata demi kata sesuai dengan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wah, hebat kalian ya. Nah, saatnya kalian membaca kembali argumen-argumen yang telah kalian susun.
Dilihat lagi, dibaca lagi, apakah kira-kira nih takutnya ada yang tidak sesuai dengan ragam bahasa dalam teks debat. Bu Tenri pinjam ya beberapa teks debat yang sangat bagus. Semuanya bagus, tapi Bu Tenri pinjam beberapa saja ya. Ini dia. Bu Tenri pinjam dengan mosi yang sudah ditentukan oleh kalian. Pengurangan pekerjaan rumah untuk pelajar. Ini menggelitik sekali ya ketika kita mendengarkan mosi yang bunyinya seperti itu. Tim afirmasi, tim oposisi, wah ini saling mempertahankan argumennya ya dengan kekuatannya masing-masing. Bu Tenri tidak membacakan, hanya ini adalah contoh teks debat dari mosi terpilih ya. Bu Tenri pinjam, setelah itu kalian harus mencermati lagi apakah bahasa yang ada dalam teks debatmu ini kira-kira sudah sesuai dengan ragam bahasa yang Bu Tenri sampaikan tadi. Kalau misalnya ada beberapa kata yang tidak baku atau kalimatnya tidak efektif atau kata-kata terpilihnya masih konotatif, silahkan berikan tanda. Setelah itu boleh kalian benahi ya, sehingga menjadi kalimat yang jauh lebih baik ya, dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sama ya ini ya. Ini mosinya tetap. Kemudian ada tim netral dan ternyata ada kesimpulan yang nantinya akan dibacakan oleh moderator. Kalian tuh hebat ya, Bu Tenri kagum sekali dari sekian banyak mosi, sekian banyak argumen dari mosi terpilih. Bu Tenri sampai bingung milihnya mana yang Bu Tenri pinjam untuk dijadikan contoh dalam identifikasi ragam bahasa pada teks debat. Nah, berikutnya Bu Tenri pinjam lagi ya. Ada satu mosi yang menggelitik. Guru wajib memberi tugas setiap hari selama pembelajaran jarak jauh. Wah, kalau mendengar mosi seperti itu, pastinya kalian langsung berusaha memunculkan saya termasuk yang pro, saya termasuk yang kontra. Wah, jangan-jangan ini mosimu ya. Ada tim afirmasi juga, ada tim oposisi, dimulai dengan kalimat saya setuju, saya tidak setuju ya. Saling mempertahankan argumennya dengan mosi yang sangat menggelitik. Berikutnya juga sama ya mosinya, tapi ini tim netral ya. Kemudian ada kesimpulannya juga. Kesimpulannya dimulai dengan berdasarkan argumen-argumen. Wah, berarti kan dari argumen para tim ya. Ada tim afirmasi, oposisi, dan tim netral. Wah, terima kasih ya Bu Tenri, sampaikan kepada kalian anak-anak hebat yang ternyata pengetahuan dan pengalaman kalian tentang info-info terkini itu sudah sangat luas ya, sehingga Bu Tenri kesulitan untuk memilih beberapa contoh ya untuk ditampilkan pada pembelajaran kita kali ini. Berikutnya nih ada lagi mosi yang menggelitik. Pengecekan handphone siswa sangat membantu pemantauan guru. Nah, sepertinya boleh sih kalau misalnya mau dikerucutkan lagi pemantauan sikap yang dilakukan oleh guru, begitu bisa. Tapi ini sangat bagus juga. Sudah disampaikan di tim afirmasi, di tim oposisi, begitu ya, menggunakan kata kalimat pembukanya adalah kami tidak setuju. Nah, tapi disampaikan dengan bukti, fakta yang ada. Wah, dan kalian tuh tepat sekali dalam memilih beberapa bukti pendukung, sehingga argumen-argumen kalian itu sangat kuat. Ketika diadu antar tim itu pastinya kalian akan benar-benar saling mempertahankan argumen. Nah, berikutnya ada tim netral, ada kesimpulan juga. Wah, sungguh membuat saya kagum untuk kesekian kalinya ya. Mungkin cross check saja di sini ya, ada beberapa kata yang menggunakan bahasa asing ya. Tidak masalah sebenarnya kalau memang dalam padanan bahasa Indonesia kita tidak punya. Tapi kalau ternyata bahasa asing itu sudah
punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, kalian bisa menggunakan padanan kata tersebut ya, sehingga kita meminimalisasi penggunaan bahasa asing ya, ataupun bahasa slang ya, atau bahasa daerah misalnya. Boleh menggunakan kata-kata dari bahasa-bahasa tersebut, tapi memang penulisannya harus ada pembedanya. Terima kasih ya sudah memberikan saya mosi yang sangat baik untuk tampilan ini. Berikutnya Bu Tenri. Nah, ini dia. Penetapan full day school. Nah, begitu. Tim afirmasi langsung bilang, kami sebagai pihak afirmasi. Wah, begitu. Kalau tim oposisi langsung ternyata ya disampaikan, penerapan full day school perlu dipikirkan secara matang. Wah, jadi benar-benar ada kalimat pembuka yang sebenarnya halus ya. Halus, tapi memang di situ nadanya menolak atau tidak mendukung ya. Wah, ini tim afirmasi sama tim oposisi pada mosi ini sama-sama punya kekuatan ya. Kemudian yang tim netral pun demikian. Sehingga kesimpulannya bisa didapat dan nantinya akan disampaikan oleh moderator di ujung ya pertemuan debat. Penetapan full day school. Nah, kalau misalnya Bu Tenu menyampaikan ini nih, kira-kira kalian milih yang afirmasi atau kalian memilih yang tim oposisi? Atau jangan-jangan kalian cari aman untuk memilih yang berada di tengah-tengah alias tim netral? Nah, baik, terima kasih ya Bu Teni sudah pinjam mosi penetapan full day school. Berikutnya ada mosi juga, dampak negatif sekolah daring bagi siswa yaitu membuat malas. Wow, kalau mendengar mosi ini kira-kira langsung tergugah emosinya ya. Ah, tidak bisa Bu. Ah iya benar Bu. Nah jadi seperti itu. Mosi yang baik ya, semua mosi sebenarnya baik, tapi mosi yang baik itu memang harus sesuai dengan kriterianya ya, memuat info yang terkini, kemudian memang bisa ada keseimbangan antara pro sama kontra. Kemudian ketika mosi itu dibacakan, kalian sudah langsung emosinya itu langsung tercampur aduk gitu ya. Saya mau yang ini, saya kekeh. Saya kuat mempertahankan, saya kuat menolak. Jadi seperti itu namanya mosi ya. Dan jangan lupa namanya mosi selalu ada solusinya. Kira-kira kalau mosi ini solusinya apa ya? Pasti nanti di kesimpulannya selalu ada ya. Untuk satu saran gitu ya, satu solusi agar dapat memecahkan mosi tersebut. Terima kasih ya Bu Tani udah pinjem mosi ini. Berikutnya, ini dia, lulusan SMK memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk masuk ke perguruan tinggi dibandingkan lulusan SMA. Waduh, nih ketika dengar mosi ini, lagi-lagi kalian langsung bilang, tidak bisa Bu, tidak bisa ini, tidak bisa. Ya, berarti kalian harus bisa mencari alasan yang kuat untuk menciptakan argumen yang tepat ya, sesuai dengan timnya, apakah kalian mendukung atau menolak. Lagi-lagi yang digunakan adalah bahasa yang tepat ya. Yang dikatakan tepat di sini adalah penggunaan katanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik saja ya, santun saja, tapi tidak benar itu juga masih belum dikatakan sesuai dengan ragam bahasa Indonesia. Benar saja tapi belum baik juga belum bisa dikatakan termasuk ragam bahasa Indonesia. Jadi harus keduanya. Begitu ya. Kemudian yang ini nih. Ternyata di kesimpulannya sangat panjang. Kemudian ada beberapa kata yang memang tercoret ya. Sengaja Bu Tenri meminta kalian belajarnya tanpa menggunakan alat bantu tip X ya, sehingga saya tahu kesalahanmu apa. Kalau Bu Tenri tahu kesalahanmu, kan berarti Bu Tenri bisa bantu bagaimana cara mencari solusi atas kesalahanmu itu. Dengar,
Kesalahan kan bukan ditutupi tapi diperbaiki. Wah, gitu ya. Baik. Terima kasih ya untuk mosinya. Mosi berikutnya adalah tambahan pembelajaran luring di samping pembelajaran daring. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa milih mau tim yang mana, milih yang tim afirmasi atau yang tim oposisi atau tim netral. Untuk pilihan kata atau diksinya harus sesuai dengan istilah-istilah yang ada pada bidang tersebut ya. Jangan sampai keluar dari temanya ya. Begitu. Kemudian untuk berikutnya sama ya mosinya. Kemudian di sini Bu Tenri tampilkan tim netral dan kesimpulan. Kenapa memang Bu Tenri tidak mengidentifikasinya satu persatu dari beberapa argumen? Bu Tenri ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengidentifikasinya secara mandiri. Karena ketika kalian menulis atau menyusun teks debat tadi, untuk yang pertama misalnya kalian mungkin dalam posisi ada tenggat waktunya sehingga terbatas. Nah, kalau sekarang Bu Teni memberikan kebebasan kepada kalian untuk mengidentifikasi secara mandiri, begitu ya. Jadi kalau misalnya dirasa kata itu memang tidak tepat, maka carilah kata-kata yang sesuai dengan konteks kalimatmu. Bu, apakah tidak menutup kemungkinan saya mendapatkan bantuan dari teman? Boleh. Ya, tapi tentunya untuk pengerjaan atau pembenahannya dilakukan secara mandiri oleh kamu, begitu ya. Kemudian ini Bu Tenri juga pinjam mosi lagi ya. Kegiatan pembelajaran jarak jauh mengurangi pemahaman murid. Nah, bagaimana kalau mendengar mosi ini? Kalian langsung pilih yang mana ya? Saya setuju, saya tidak setuju. Wah, terima kasih yang sudah buat mosi semanis ini ya. Karena pasti merasa sepertinya ini merupakan salah satu pengalaman dari beberapa peserta didik. Tapi kita harus kalau seperti itu Bu Tani langsung meyakini yang mana ini ya, tim afirmasi atau condong ke yang tim oposisi. Berikutnya sama seperti yang tadi ya mosinya, cuman di sini Bu Tani tampilkan yang netral sama yang kesimpulan. Bu Tani berikan apresiasi tertinggi untuk anak-anak hebat yang sudah belajar menyusun teks debat. Tapi memang kalian harus mengidentifikasinya sendiri agar teks debat yang telah kalian susun jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Temukanlah secara mandiri penggunaan ragam bahasa tidak baku di dalam teks debat yang telah kalian susun. Jika terdapat kesalahan berbahasa, silakan analisis penyebab ketidakbakuan kalimat tersebut. Benahilah kalimat tidak baku tersebut agar menjadi kalimat dengan ragam bahasa Indonesia yang baku. Bagaimana kalau Bu Tenri sudah menyampaikan ini? Kira-kira sudah lebih paham Mbak? Saya sih berharap seperti itu ya, karena belajar untuk memperbaiki kesalahan pada diri sendiri dengan bantuan sekilas dari orang lain itu jauh lebih baik ya, karena kita bisa mengukur kira-kira apa yang kita lakukan tadi itu apakah sudah benar sesuai dengan apa yang dimau. Nah gitu ya. Ternyata itu saja yang Bu Tenri bisa sampaikan kepada kalian dalam mengidentifikasi ragam bahasa dalam teks debat. Ya, Bu Tenri mengucapkan terima kasih untuk semua anak-anak hebatnya Bu Tenri yang sudah belajar menyusun teks debat, dan kali ini kalian harus mengidentifikasinya secara mandiri, begitu ya. Bu Tenri yakin kalian mampu mengetahui atau mencari kesalahan diri sendiri dalam aspek kebahasaan. Bu Tenri juga mengucapkan terima kasih atas slide yang begitu cantik di sini ya. Terima kasih sekali untuk anak-anak hebatnya Bu Tenri yang sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir tentang ragam bahasa dalam debat. Dan tadinya juga Bu Tenri telah meminjam ya beberapa mosi serta argumen-argumen yang sangat baik dari anak-anak hebat.
Nah, jangan salah, kalau kalian sudah mengumpulkan teks debat tersebut, Bu Tenri akan mencoba memberikan penilaian dan tentunya menampilkan agar bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Itu adalah salah satu cara Bu Tenri memberikan apresiasi kepada hasil kerja kalian. Terima kasih dari Bu Tenri, karena tadi sudah ya, berarti Bu Tenri akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena kita sudah belajar dengan baik untuk hari ini. Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.